Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد. عظيم yang mulia Abu Imam Syekh, gure-gure ulun tuan, sidang jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Taha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini kita masih disibukkan atau dihebohkan dengan berita-berita tentang kenakalan-kenakalan remaja, terutama di wilayah Gedanyo, Kota Luksmawe, dan ini sangat-sangat meresahkan. Apabila kita bertanya siapakah mereka, tentu mereka adalah anak-anak kita, anak tetangga kita, anak orang Aceh, ayah ke Aceh, mak ke Aceh, dan berada juga tumbuh dan lahir di Aceh. Tetapi kenapa persoalan ini yang dulu hanya kita dengar di media televisi di kota-kota besar, Medan, Surabaya, Jakarta, di mana kemajemukan masyarakatnya sudah sangat banyak, tetapi kenapa hari ini sudah terdengar di tengah-tengah dan di lingkungan kita? Kita tidak pernah dan jangan pernah kita mengklaim dan menyalahkan satu-satu pihak, apalagi kita menyalahkan dalam hal ini adalah pemerintah. Nyokan bela pemerintah. Kita menyalahkan pemerintah dalam hal anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak punya aturan. Karena hakikatnya ini adalah tanggung jawab keluarga. Pemerintah membuat aturan lalu mengawasi sebuah aturan, ini hak dan kewajiban pemerintah. Sedangkan pengawasan 24 jam itu adalah anak kita yang Allah tanyakan kepada kita, tidak ditanyakan kepada wali kota, tidak ditanyakan kepada bupati, tidak ditanyakan kepada gubernur. Yang katanya singa oh dari hisab li Allah gada sepo ane tonan ya kata. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab utama kita hari ini sebagai orang tua. Alhamdulillah, kalau salah satu nama-nama tersebut yang masuk ke dalam yang ditangkap 20 dronya hanaru ada katanya alhamdulillah. Bedanya doakan juga, mudah-mudahan ke depan juga anak kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan tersebut. Maka solusi yang diberikan oleh agama hakikatnya adalah kembali kepada poin nol. Artinya mereka kembali kepada perintah utama,
yaitu kita perintahkan mereka untuk solat. Mungkin solat itu sendiri jarang kita kontrol. Sering katanya mbak ane SD atau ane SMP nya anak kayak ihlam nyo malam Senin singoh sikula. Jarang yang tak ingat ane katanya nya anak kayak ihlam singoh semayang subuh. Jarang kita mengingatkan anak-anak kita untuk ikut berangkat bersama kita solat fardu secara berjamaah di masjid, di manasah dan di musalla. Tetapi sering kita ajak anak-anak kita untuk duduk nongkrong bersama, yang terkadang itu hanya untuk melalaikan hati kita. Maka Al-Quran berpesan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu. Yang terutama diperintahkan oleh agama adalah keluarga. Perintahkan keluargamu bis-shalah, untuk solat. Wastabir 'alaiha, memang berat. Ya, memang berat, solat tersebut berat. Wastabir, maka di sini diperintahkan kita bersabar dan ekstra sabar di dalam memerintahkan anak-anak kita untuk solat. Kalau kalimatnya wasbir, mungkin ini lebih ringan, karena ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatil ma'na. Di sini wastabir ada tambahan huruf, maka tambahan makna juga berlaku. Bersabarlah, karena ini memang berat. Terkadang kita dilalaikan oleh sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jadi yang tak katanya tak pesibuk dro de uronyo tak terbit bengah tawa malam, yang terkadang hantam pernah sempat taduk sebuah meja makan dengan anak katanya tak musyawarah dengan anak, hanya kiban kai kula ro ke, kiban ka pendidikan ro ke, kiban ka jak buat etna ka buat legure pu kita. Ini jarang kita tanyakan di dalam satu meja makan. Le katanya tak perlu bunga sarapan pagi bersama dengan teman-teman, makan siang dengan kawan sekantor, makan malam ketika pulang dengan teman-teman di kantor. Kita pulang ke rumah, anak kita sudah tidur kembali menyenai kadang-kadang cik anak upah demo. Maka ini yang menjadi pertanyaan. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Perintahku kepadamu adalah perintahkan kepada anak-anakmu untuk salat. Wal 'aqibatu littaqwa, karena kebaikan yang baik itu, yaitu syurga Allah, itu akan diberikan kepada mereka yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran juga, dalam Quran surat Maryam yang kita bacakan tadi, ketika keturunan-keturunan para nabi, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, itulah para nabi yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan anak Adam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim lahirlah dua orang nabi, Nabi Ishaq yang merupakan orang tua atau nenek buyut daripada orang-orang Bani Israel, Ishaq dan Ya'qub. Kemudian garis keturunan orang-orang Bani Israel, dan juga Nabi Ismail, yaitu keturunannya orang-orang Arab. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil itu gelar kepada Nabi Ya'qub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang telah kami berikan petunjuk kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim, akan tetapi datang kaum setelah mereka. Makna khalafa artinya datang setelah. Maka disebut khalifah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena beliau
memimpin setelah Rasulullah. Maka disebut khalifah, artinya khalafa ba'da Rasulillah. Fa khalafa min ba'dihim, dan setelah mereka orang-orang yang adha'us salat, yang meninggalkan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat nafsu mereka. Maka ini yang menjadi persoalan. Wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka akan menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali, mudah-mudahan ada kitanya keturunan kalian termasuk kepada yang ini, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal salih, dan kembali mendirikan salat, dan Allah tidak akan zalim sama sekali kepada mereka. Allah berikan kepada mereka syurganya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita ajarkan anak kita solat? Kita perintahkan kepada mereka solat, kita awasi mereka solat. Maka hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, muru auladakum bis solat, perintahkan anak-anakmu untuk solat, sedangkan usia mereka itu 7 tahun. Perintahnya 7 tahun. Berarti segala 7 tahun ada pengajaran. Pengajaran baik bersifat pengajaran secara pendidikan maupun pengajaran secara keteladanan. Bagaimana secara pendidikan? Kita coba buat dapur no kedua, nyonya cara semayang, nyo terbaca rakaat pun, nyo terbaca wate tadang, wate rukuk, wate i'tidal, wate sujud sampai dengan salam. Atau dengan keteladanan, sudah berapa kali kita ajak anak-anak kita untuk menuju ke masjid, sehingga mereka terikat hatinya dengan masjid. Padahal anak kapakan anu mit bedanya terkadang ajak bak majlis taklim, sehingga anak-anak kita tidak liar dan tidak takut kepada majlis taklim. Maka ini, apakah kita sudah melakukan sebelum 7 tahun? Kalau sudah 7 tahun, ini bukan lagi pengajaran, tetapi sudah bentuknya perintah. Wa'mur, perintahkan anak-anakmu, keluargamu untuk sholat, sedangkan usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Coba lihat ketegasan agama. Pukul mereka. Cuma nyopoh salah mana? Ben coba cia naik semayang, si urang tak bawa mati. Hai di mana? Akan tetapi perintah di sini pukul adalah darban ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak memberikan bekas, tetapi memberikan pukulan mental terhadap anak kita. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ketika usia sudah 10 tahun, perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau tidak mau, pukul dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Menyawai anak agam kita nyongan kakak tapa di maka umur 10 tahun jadi pisah. Harus tak pisah. Kenapa? Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamun kita cukup jaika godaan-godaan yang tidak bisa terkontrol oleh orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, tengku lun keluarga lun kalau lun perintahkan untuk solat, tetapi kekejian dan kemungkaran tetap terjadi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sebenarnya, kalau kita melihat daripada perintah solat, Allah berfirman, wa aqimis solat, aqimis solat, dirikanlah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena solat tersebut sesungguhnya menghalangi kita, membentengi kita daripada kekejian dan kemungkaran. Tetapi pertanyaannya, kenapa saya solat tetapi saya tidak bisa lepas daripada maksiat? Jangan kita bilang orang. Kadang kita nyok awal katanya enggak. Tengku juga nyan bersemayang lebih dah, tapi awal itu draw.
Awak ikut kenyang ke masjid bak safun, tetapi menyai kampung gaknya yang paling tiga korupsi, menyai kantor gaknya yang paling zalim, menyai dalam masyarakat gaknya hanaga hubungan dengan masyarakat. Ini introspeksi untuk diri kita, bukan introspeksi untuk orang lain. Menyai introspeksi untuk orang lain, dia masih zalim, dia masih mencuri, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih melakukan maksiat, tapi dia solat. Doakan, mudah-mudahan suatu saat solatnya itu dapat mengubah akhlak dan karakternya hingga lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo introspeksi gerau pakon temayang lun uronyo galom jut mengubah kehidupan saya untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara ibadah individual maupun ibadah sosial atau hubungan sosial kita. Ini menjadi introspeksi diri kita. Mungkin salah satu jawabannya adalah, selama ini sudahkah kita solat dengan ilmu pengetahuan? Sudahkah kita perintahkan, kita ajarkan cara solat kepada keluarga kita dengan ilmu pengetahuan? Mungkin belum. Kadang-kadang pada sembahyang kita cukup khusyuk, luar biasa khusyuknya. Jadi tiga orang tak fikir pakan beradab khusyuk belum. Rupa je naik jejak bagi dia beri khusyuk. Pakan ternyata sembahyang kita nyohana sah. Yang syaitan je namai bermun ni. Namai kupai. Nah. Munanda Allah Akbar yang cukup berapa khusyuk. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melihat syaitan itu di depan pintu masjid sedang duduk. Namanya Rasulullah bisa melihat. Kemudian beliau bertanya, kenapa kamu di sini? Saya awalnya rencana ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Jadi pegangan aja deh. Saya melihat ada seorang yang tidur, dan itu adalah seorang yang alim. Kenapa tidak kamu ganggu orang yang sholat? Itu kan tugasmu. Saya takut kalau saya mengganggu dia sholat akan membangunkan orang yang alim itu, dan dia akan memperbaiki sholat orang ini. Dan sholat dia tidak perlu diganggu, memang sudah tidak sah. Hai pun ganggu man. Maka syaitan kadang wujud ketika orang yang ibadah anak ilmu. Maka jika hiril lagi tanya, kadang-kadang syaitannya kayak mumpakat sabok punah itu sabok kombi, sabok batalion ikirim mendung-mendung ke doa kita jauh wajah. Pakat beradut dia cek, ramai orang taat dia cek, boleh dia pasukan kebah ini punan di Swedia aja hana payah syaitan gini. Tinggal dalam lorong-lorong mentang di Banjara jaga kawal baik sampai na urungnya yang kamu Islamnya negara dua ya. Yang lain gede berangkat. Ya baik menganggur jauh cek, ya goda untuk mayat cek. Ini tugas syaitan. Tetapi kalau amalan kita tidak berdasar kepada ilmu pengetahuan, syaitan jangan payah goda cek kawai kan nata. Maka terkadang inilah yang membuat tidak adanya efek daripada solat kita untuk mencegah daripada kemungkaran dan kekejian. Dari awal kita solat, sebelum solat bahkan ketika kita berwudu, sudahkah kita khusyuk di dalam berwudu? Atau boleh kita nyoka biasa asai ke arah iqamah baru berdekram berabru kan selesai. Mak yakin dalamnya wudu kita nyosa berhasil kah nata? Legatnya ketika musuh memang na ilmu terkadang cip teruk je. Hai, yang iya nanti. Ini air mustamal. Ini air tidak boleh dipakai. Nyo kayak kibit angin. Cik goda syaitan. Berarti ini syaitan tahu kalau kita ini adalah orang yang berilmu pengetahuan di dalam ibadah kita. Begitu juga ketika di dalam solat. Ibu ingat ke ada kunci patingan. Dipu ingat ke masalah kantor yang belum selesai. Dipu ingat terhadap persoalan-persoalan yang dapat melalaikan kita daripada solat kita. Kita kadang-kadang ada boleh tak fokus loh, ada boleh tak fokus kembali.
Maka inilah tugasnya syaitan. Tetapi kalau solat kita tanpa ilmu pengetahuan, ini jangankan dia goda kita jomui betul oleh syaitan. Maka inilah yang terkadang membuat solat kita bukan atas nama yuqimus solat, kan tak pedang sembahyang, tetapi le katanya kita cuma menunaikan solat. Na bahasa dalam alahan kazan tak sembahyang di pedenya makna seolah-olah solat ini hanya sebagai beban, bukan sebagai tujuan. Hakikatnya solat ini yang didirikan adalah tujuannya adalah lit taqwa, untuk takwa. Sehingga tidak salah ketika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim solat, kemudian dia bagus di dalam solatnya, taat di dalam solatnya, setelah solat, antara solat dengan solat dia menjaga tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian di antara Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan, as-salawatul khamsi, solat 5 waktu, al-jum'atu ila al-jum'ati, dari hari Jumat ke hari Jumat, artinya minggu ke minggu, pekan ke pekan. Wa Ramadan ila Ramadan, tahun ke tahun. Mukaffaratun bainahunna, ini akan menjadi penggugur dosa-dosa seorang muslim yang taat. Idza jitanabal kabair, apabila dia meninggalkan atau menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang besar. Coba lihat, solat, antara solat dengan solat, kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar, kadangna dosa upit yang hana sengaja tak berlaku kepampun ya Allah. Inilah hakikat sebenarnya tujuan dari solat seorang hamba, agar dia dapat menjaga diri daripada dosa besar, agar dia dapat menjaga diri daripada dosa kecil. Kalaupun dia melakukan tanpa sengaja, ataupun dia melakukan kemudian thumma astaghfaru, kemudian dia beristighfar kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Sudah mencapai derajat dan tujuan daripada solat tersebut, yaitu ketakwaan. Maka banyak orang solat bukan mendirikan solat. Banyak orang solat tetapi tidak bisa mendirikan solat. Kalau solat yang sudah didirikan adalah solat yang dijaga. Alladzina hum li salatihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga solatnya. Itulah hakikatnya orang-orang yang mendirikan solat. Bagaimana dia jaga solatnya? Dia jaga waktunya, dia jaga syaratnya, dia jaga rukunnya, dia jaga ilmu dan keabsahannya, sehingga solat itu memberikan efek yang baik, yang positif terhadap dirinya. Begitu juga kepada anak-anaknya, diajarkan solat, bagaimana diberikan ilmu fikih kepada anaknya untuk solat dengan benar, lengkap syarat dan rukunnya, sehingga dapat mencegah anaknya juga daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menghadapi kenakalan-kenakalan remaja, kemungkaran-kemungkaran yang sudah sangat banyak, bertambahnya masjid hari ini, bertambah pula kemungkaran-kemungkaran yang ada, bertambahnya musalla, banyak juga yang bertambah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi masalah? Ternyata orang yang sholat ini belum benar-benar dia mendirikan sholat. Maka kita mendirikan sholat dengan sebenarnya. Tangurno, Raja Abak Gure, belum yakin di masjid ini ada kajian-kajian tentang ibadah. Katanya Pak Gure, terkadang Fatihah kita juga dalam betul Pak Gure. Dan malah kita kadang-kadang kaduhat umum kanam blok hantar dijejak Pak Gure. Memang punya hantar dijejak rame-rame tak jaga. Tak dodok pintu rumah Gure atau apa baliknya tunggu mencoba dengar Fatihah tu tidak. Buka betul. Ini jarang yang mau memperbaiki apa yang sudah
dia laksanakan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kenapa? Karena dia yakin dia benar, padahal belum tentu itu benar. Karena konteksnya adalah orang yang menghilangkan satu huruf saja, satu tasydid saja di dalam surah Al-Fatihah, karena solat itu tidak sah tanpa baca Fatihah, maka solatnya tidak sah. Lagi apa pun kepusyaitan yang kodaman Fatihah yang sekarang betul. Padahal si urah si malam 17 ke terbaca Al-Fatihah. Tetapi kita tidak mau satu kali dalam sehari itu kita perbaiki tashih bacaan Fatihah katanya. Apalagi tak lagi ijazah sanad daripada guru. Dah sanad sampai kepada Rasulullah nyuci anak cerita. Padahal setiap Ramadan ada guru-guru kita dari luar Aceh, bahkan dari Arab yang datang ke Luk Sumawi, ke daerah kita nyo, geme ilmu, hangat aja bagainya. Sini cuba dengar Fatihah le, bukan betul, jarang. Gerakan solat, hal-hal yang membatalkan solat, jarang kita tanyakan kepada guru kita. Banyak yang solat belum kala kita lihat bersama takbiratul ihramnya, kemudian gerak tubuhnya yang terkadang bahkan guru aki-aki menyentuh bawah panjang bacaan ayat ilmu, hanya lebih parah lah. Dengar tiradam, baca semuanya. Kenapa? Batal wudu. Ini masalah. Maka marilah kita menjaga solat kita, menjaga solat keluarga kita. Arti menjaga adalah menjaga waktunya, menjaga keabsahannya, supaya apa yang kita lakukan ini dapat mencegah diri kita daripada kekejian dan kemungkaran. Seandainya kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga diri kita, insya Allah apa yang kita risaukan selama ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada musibah-musibah, kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita introspeksi diri kita terlebih dahulu untuk ibadah kita, untuk apa yang sudah kita lakukan. Sudah sahkah solat saya ini yang harus kita lakukan, terutama bagi pribadi kita masing-masing. Kemudian baru kita melihat orang-orang terdekat dengan kita, tetangga kita, kawan kita, karib kita. Mari kita juga ikut mengajak mereka memperbaiki solat secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.